Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali bersama saya, Situa Nyonya Reta Hasibuan Borupohan. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini, tertulis di dalam Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami aturkan kehadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, Tuhan memelihara kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan penghiburan dan kekuatan baru Tuhan untuk menjalani hari-hari kami yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Markus 13 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan di bawah perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan pada malam hari ini tertulis di dalam Markus pasal 13 di dalam suatu bagian tema besar yang berjudul khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman ini terbagi ke dalam beberapa pokok, yaitu yang dimulai dari bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan yang terakhir yang menjadi judul renungan malam pada malam hari ini, nasihat supaya berjaga-jaga. Tema besar ini disampaikan Yesus kepada para murid yang terdekat, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, untuk mempersiapkan para murid sebelum Yesus mengalami jalan salib, yaitu jalan penderitaan, mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya Yesus beberapa kali mengingatkan para murid untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita tentu sudah sering mendengar perumpamaan tentang ke-10 orang gadis, di mana diantaranya adalah 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak di dalam buli-bulinya, dan 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak di dalam buli-bulinya. Ketika itu mereka sama-sama menantikan kedatangan mempelai. Pada saat itu, kelima gadis yang bodoh, mereka semuanya tertidur. Namun gadis yang bodoh itu tidak membawa cukup minyak dalam buli-buli mereka. Dan ketika mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai, masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, dan kelima gadis bodoh itu pun tertinggal di luar. Dan di dalam ayat 13 dinyatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikian halnya juga kita boleh membaca tentang kisah zaman Nuh di dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita perhatikan kedua peristiwa di atas dengan seksama bahwa
Tuhan hanya membedakan antara orang yang berjaga-jaga dan orang yang tidak berjaga-jaga. Tidak ada yang di antaranya. Dan kita dapat membaca di dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dulu Yesus hanya berfirman kepada sekelompok orang, pada zaman ini Yesus berfirman kepada semua orang, sehingga tidak bisa dikatakan banyak orang yang tidak tahu. Karena pada zaman ini internet begitu terbuka luas. Nama Yesus begitu dengan diberitakan dengan sebebas-bebasnya melalui internet. Pada akhir zaman ini banyak tampil para pengejek, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, yang mempertanyakan janji kedatangan Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dan kita tidak boleh lupa bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Firman-Nya di dalam 1 Tesalonika ayat 5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Oleh karena itu bagi kita umat-Nya yang telah mengenal kebenaran, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita melakukannya dengan tekun, dengan setia. Hingga kelak Tuhan berkata kepada kita, masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Untuk kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan, siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Karena sungguh bagi orang yang mengenal kebenaran, hari itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi bagi mereka yang tidak mengenal kebenaran, mereka makan dan minum Tuhan, berpesta pora dan tidak ingat Tuhan, bahwa kami ini bukanlah Alfa dan Omega, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Alfa dan Omega, bahwa ketika waktu kami sudah lahir, kami telah ditetapkan hari kematian kami. Seperti sumbu kompor yang dibakar pada ujungnya. Dan pada saatnya kehidupan kami akan habis. Dan kami meninggalkan dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus memelihara hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Senantiasa mengingatkan kami. Untuk kami berjaga-jaga dan senantiasa merindukan hari kedatangan-Mu, hari yang penuh mulia. Terima kasih Bapa. Ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa layak berdiri di hadapan-Mu ketika Engkau hadir datang kelak untuk menjemput kami, orang-orang pilihan-Mu. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.